Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrolin agama. Ya, kali ini kita berempat ya, bareng Bang Supri, ada Bang Fatih dan Bang Arif Hidayat. Alhamdulillah. Lu gak kenalin diri lu? Ya, saya sendiri Warga baru ya, ditunjuk langsung nih jadi MC nih. Mudah-mudahan langsung klop sama abang-abang. Ya, untuk tema hari ini kita bakal bahas tentang yang namanya hak dan kewajiban sebagai suami istri ya. Kalau yang di sebelumnya kita udah bahas tentang yang namanya apa? Tips dapat jodoh sama sebelum menikah ya. Nah, untuk lebih jelasnya nih kita tanyakan mungkin langsung ke Bang Patih ya sebagai narasumber. Apaan ya? Ya pokoknya orang yang tahu lah bicara kita. Ya oke, Bang Patih silakan. Bukan udah tahu ya. Ya. Yang perilakunya paling benar di antara kita. Iya, lihat aja dari pakaiannya ya. Kelihatan kan ada pakaiannya betul sendiri ini pakaian. Itu udah menandakan deh. Iya. Silakan Bang Patih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita emang udah bahas itu kan. Mungkin sedikit flashback aja kemarin kita soal pranikah gitu kan. Intinya kan kita pas secara garis besarnya ada ta'aruf, khitbah, terus nikah gitu kan. Cuma intinya yang mesti diperhatiin adalah di ayatnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Jadi jangan menikah dengan wanita yang musyrik, atau yang bagi yang wanita jangan nikah dengan lelaki yang musyrik. Intinya sih seperti itu gitu kan. Supaya kenapa? Karena nanti kalau misalkan sudah terjadi uqdatun nikah pada saat sudah nikah, itu udah urusannya udah istri ya harus taat gitu kan. Sama suami. Iya, istri ya harus taat karena surganya istri ya ada di suami gitu kan. Karena suami ya qawamuna rijalu qawamuna 'alan nisa gitu. Dia suami itu sebagai yang mengayomi terhadap si nisa atau sebagai si istrinya gitu kan. Itu kalau kemarin udah flashback sedikit aja mengenai pranikah gitu kan. Nah, untuk nikah seperti itu kurang lebih gitu. Ya kayak contohnya misalkan sebagai suami, ya kita juga sebagai suami untuk laki-laki ada juga terhadap istri kita bisa datang bahasanya kalau dalam Quran gitu kan. Nisaukum harsulakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum. Jadi wanitamu itu sebagai lahan gitu kan. Jadi datangilah kapanpun kamu mau annasyitum wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah diri kalian sebagai laki-laki gitu kan. Yang masih gitu. bisa didatangi. Yang masih yang masih ya. Aduh. Jadi nyindir orang nih jadi gimana. Aduh. Enak jadi suami ya. Nah, Nah, itu. tapi gue tertarik itu sih, maksudnya kan kadang ada banyak juga kan kalau misalnya, nah kadang kan begini maksudnya, ada cewek yang apa namanya kerja terus capek kan kerja gitu, yang ngurus anak lah, kayak lu kan anak lu 2 kan gitu, yang satu masih baby kan. Kadang gimana ya bahasanya, ada hak wanita untuk gitu ya. Hak wanita untuk menolak karena alasan itu bisa nggak sih maksudnya? Itu bisa dibicarakan secara baik-baik kalau itu kan. Istilahnya intinya sih sebenarnya suaminya bisa ngerti istilahnya gitu kan. Ya kalau nggak bisa ngerti ya balik lagi, istrinya wajib memenuhi intinya gitu. Jadi istilahnya bagaimana si suaminya memahami kondisi istrinya gitu. Ya, tapi kalau misalnya suami tetap maksa walaupun istrinya capek. Ya tetap harus dipenuhi jadinya. Iya, karena hukumnya juga kalau nggak salah di ini ya, kalau ada istri yang menolak berhubungan soal biologis itu kan katanya dilaknat sama malaikat selama semalaman itu ya. Iya gitu kan hukumnya. Iya. Cuman ya balik lagi kita juga sebagai suami harus tahu lihat kondisi istri lah seperti apa kayak gitu. Karena kan menjalani kehidupan bersama gitu kan, masa nggak bisa saling memahami atau ngerti kan gitu kan bahasanya. Nah, gue sih kita pada ngomongnya gini ya. Iya. Yang lagi nonton kayak dicuekin jadinya. Pantesan pas saya habis nikah tuh penghulunya bilang, ya itu ada tuh salah satunya kalau anak baru nih kalau ngomong depan jadi berkawar. Iya nih kalau suaminya blocking.
kalau secapek istri tuh harus ngelayanin gitu. Nah, tapi tergantung lagi nih dari kita nih pihak suami ngerti ya, apa enggak, bisa kan? ngerti Iya. apa enggak gitu. Iya, itu makanya ya namanya menjalani hidup bersama ya harus saling memahami kan gitu kan. Harus saling mengerti, namanya sama-sama hidup bersama-sama istilahnya ya begitu. Itu kalau tadi pertanyaan. Sebenarnya sih udah pernah sempat dibahas sih waktu pas podcast kita sebelumnya, bahkan kalau nggak salah saat haid pun sebetulnya istri harus tetap bisa melayani suami walaupun bukan di tempat yang semestinya yang keluar darah itu, maksud yang tempat dilarang ya, di apa namanya di bagian belakang atau bagian depan. Haid. Iya saat haid, tapi haid nggak boleh. iya tapi maksudnya suami istri itu bisa apa namanya bisa memuaskan Dengan apa cara namanya lain. dengan cara lain kayak Oh, cara lain kemarin. iya Iya, bisa. maksudnya Kayak bukan kemarin di Bisa. masturbasi. di Iya, dan iya, itu iya. tuh halal kan maksudnya Iya, yang di bab iya. masturbasi kita gitu. Kalau misalnya istri sedang haid, istri memasturbasikan suami itu juga menurut Ya, nggak masalah. iya Melayani kan, misalnya. nggak masalah sih itu melayani. Jadi pentingnya apa namanya pentingnya biologis dalam hubungan rumah tangga ya sampai apalagi suami ya, karena Iya. mungkin suami bedanya pria sama wanita, kalau pria itu kalau udah sekarang tuh harus iya sih biasanya beda, kalau Pala wanita kan pusing ya? iya pala pusing gitu. Tapi kalau misalnya Bawah. iya maksudnya tapi kalau misalnya apa namanya kalau misalnya cewek kan bisa ditahan gitu makanya Iya. gitu, makanya gue kadang suka bingung juga kalau misalnya lu gimana kok maksudnya Tapi aja ke dia lah. enggak ya udah iya gitu sih kita aja puyeng gitu Makanya puasa, pengen puasa. oh, iya. Tapi ya itu kalau tadi diarahin ke dia sebenarnya kan balik lagi ada di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Salah iya. satunya adalah mukmin yang menang atau qad aflahal mu'minun itu laki-laki atau mukmin yang menjaga kemaluannya walaupun dengan kondisi yang sekarang. Ya. sedih banget kok jadi Kalau dia bisa menjaga berarti dia menang istilahnya melawan hawa nafsu kan. tapi gini juga tuh maksudnya kan boleh jadi kan kalau ada suami yang itu kan kewajiban ketika suami minta berhubungan biologis, istri wajib ya hukumnya kan wajib untuk memenuhi. Tapi ada juga yang melarang itu, misalnya suami minta, istri malah nggak boleh dalam memenuhinya dalam biologis. Nggak boleh. Ketika puasa. Contoh. Oh iya. Oh iya. What? Itu nggak usah ditanya bos. Loh, Ada hukum. ya kan makanya kan gue bilang tadi kan kalau pas puasa suami pengen coba kan. Kan ada aja kan begitu kan. Ada kan? Ini namanya suaminya nggak tahu diri kayaknya dia. Minum dulu aja. Ada kan? Ada. Itu maksud gue, jadi juga nggak selalu maksud gue nggak selalu ada kayak gitu kan, nggak selalu. Misalnya itu tetap ada adab-adabnya lah, maksud gue adab-adabnya kan kadang juga kan nggak bagus kan kalau misalnya anak masih bangun gitu kan, juga harus ada adab-adabnya. Adab dalam berhubungan biologis juga tuh penting, betul. penting banget. Jadi emang ngejaga jangan sampai kita lagi hubungan anak ngeliat kan nggak bagus juga. Nggak bagus ya kayak gitu, katanya sih gitu. Terus ya lihat tempat lah gitu juga. Iya. Terus mau nanya nih, ya kan? Emang kalau istri kita ngedesah dosa pada saat berhubungan? Dapat dari mana sih anak baru? Kan namanya juga tanya, takutnya kita terlalu semangat terus ada suara, ya kan? Ya tetangga dengar kan. Nah. Jadi apalagi Jadi pengen. tetangganya jomblo kan. Nah, itu Jadi Pak. mancing ya. Jadi mah. Kalau suami istri sih mungkin nggak jadi masalah. Jadi masalah kalau jomblo tiba-tiba ada desahan cewek lagi ngapain? Itu Pak yang Ya sebenarnya pada dasarnya sih nggak apa-apa, nggak masalah untuk suami istri gitu kan. Kalau setahu gue malah dianjurkan sih itu. Iya makanya nggak apa-apa. Dianjurkan nggak itu masalah. malah Iya. dianjurkan. Cuma yang ngelihat lingkungan gitu kan, kalau misalkan lagi tinggal di keluarga besar nih istilahnya gitu kan. ya kan Pak jadinya dosa Pak, menimbulkan Keluarga yang besar. lain-lain. Misalnya kan kontrakan lu sebelahnya air gitu. Terus pagi-pagi lu selesai. Kasihan dah. Coba Jadi Kepikiran mulu dia. ya kan jadinya dosa ya. Oh yang begitu ya. Dosa sih enggak, dosa sih enggak, cuma kesian aja gitu. Ngertiin lah iya. kita kalau misalnya Itu namanya adab. Ada. Ya enggak. paling kan gini kalau misalnya lu kan di kota sebanyak gue jam segini mau biologis ya, lu keluar dulu deh biar nggak ini kalau
Kalau emang saya tahan ya. Iya. Ada kan ada juga kan beberapa ini kan yang nggak usah ini kan mungkin. Iya takut ternyata itu yang bikin dosa. Bukan. Mengundang yang lain. Bukan dosa. Oh enggak ya. Sih kagak. Dosa kan cuma apa ya? Itu masuknya ke Cuma adab salah aja. satu adab lah ya Untuk berarti ya. lingkungan supaya ngejaga lah gitu kan istilahnya. Ya kalau misalnya kan kadang biologis kan boleh kapan saja kan. Ya kalau siang-siang tengah hari bolong ya jangan Tengah hari bolong. jangan. Masuk lagi tuh Pak, berarti ke adab tuh. Nggak mungkin lagi di mobil siang-siang macet kita kepengen di situ juga. Iya. Nah, gue kan nanya nih. Nih, Gue seneng nih kalau enggak, dengerin. ini menyampingkan masalah biologis tuh. Kalau gue sih gini, kalau tadi dibilang Enggak lo kenapa tiba-tiba menyampaikan biologis? mengalihkan, takutnya nanti ke malam. Kayaknya kan. Nah, itu dia. Kalau tadi dibilang Ari Galuh Kaumun Indonesia itu kan berarti kan pria itu kan menjadi pemimpin gitu bagi kaum wanita atau Istrinya. suami sebagai pemimpin istri kan gitu. Nah kan kadang-kadang ada sifat manusia yang biasanya istrinya lebih dominan gitu atau istrinya lebih Curhat ya. banyak omong lah gitu kan. Nah suaminya kan sifatnya biasanya ada yang pendiam atau ada ayem gitu aja. Nah itu gimana tuh menyikapinya tuh seperti apa sih gitu? Apakah ya dari si prianya ini nggak bisa jadi pemimpin atau gimana gitu? Yang kadang-kadang yang nggak bisa mengendalikan wanita-wanita seperti Ya itu. kalau gini sih yang jawab sih ya kita sendiri pendapat lu gimana? Kalau pendapat gue ya kalau kayak gitu ya emang kadang kita dituntut buat sabar juga ya. Misalnya contohnya dalam hal apa nih, misalnya di bawelnya ya kan. Iya. Karena kalau istri bawel wajar ya kan. Contohnya kayak lu kok belum sholat sih jam segini, biasanya istri ngingetin tuh. Ya wajar, gue pribadi juga seringnya begitu. Itu masih dalam tahap wajar ya. Ya kan. Nah mungkin dalam hal lainnya Bang Supri apa tuh kira-kira? Kalau dari gue sendiri, kalau menurut gue ya mungkin itu tanda sayang istri ya. Kalau dalam tahap wajar gue sih nggak masalah gitu. Cuma kalau di luar dari itu ya bisa kita perdebatkan, maksudnya ya selama kitanya masih bisa ngendaliin itu aman sih. Ya wajar lah, nanya juga tinggal serumah nggak mungkin nggak ada konflik lah dalam sehari gitu. Ya, bener nggak Bang Supri, ini kan lebih pengalaman nih. Ya kalau gue sorry kok nggak bisa jawab soalnya istri gue nurut banget sama gue. Nggak, gue paling dominan banget, jadi gue nggak bisa jawab. Jadi gue bingung jelasinnya gimana ya. Gue emang begitu, jadi gue bingung kalau gitu nggak bisa jawab. Sorry itu saya gitu juga. Nah paling ini kita jawabnya berdasarkan pengalaman masing-masing Pengalaman aja, kan, pengalaman. gitu kan. Kalau pengalaman sih sebenarnya ini kembali lagi gimana kita ngelihat kondisi istrinya, terus ngelihat kondisi kita, terus bagaimana kita memahamkan gitu kan. Jadi paling enggak setidaknya apa yang kita lakukan ini mantep atau yakin tapi ada dasarnya gitu kan. Bukan cuma ujuk-ujuk asal yang penting gue yakin atau yang penting aku yakin dengan ini tapi kita nggak ngasih mungkin opsi-opsi atau apa seperti itu kan. Itu jadi itu gimana kita ngelihat kondisinya itu bagaimana gitu kan. Kayak dulu kondisinya misalkan contohnya pengalaman dulu waktu baru-baru nikah juga kan. Ya istri mungkin karena dulu prosesnya nggak pacaran, taruh terus langsung ini kan. Jadi istilahnya ya sama-sama belum saling tahu gitu kan sifatnya gimana. Ya dia mungkin masih kaget, mungkin baru nikah ditinggal tugas keluar kota, terus nggak lama dibawa ke keluar kota jauh dari keluarga gitu kan. Ya emang bawaannya ada aja uring-uringan segala macam. Cuma kita mesti pelajarin juga ini uring-uringannya karena apa gitu kan. Biasanya gini sih kalau cewek kalau dikasih duit tuh diem udah selesai. Iya, iya sih kalau cewek kan lebih sih begitu iya, gitu kan. gitu, Kurang lebih gitu. begitu. Kurang lebih begitu. kalau itu udah sifat lahiriah cewek sih kalau bukan udah cewek aja Pak kayaknya Pak. Iya Kita sih, sebagai iya, pekerja juga. kalau suami, kalau tips suami tuh gampang. Kalau suami kalau dikasih biologis selesai adem udah. Kalau cewek kalau kasih duit udah selesai gitu gak sih? Tapi kalau gue sih nanggepinnya kalau kita harus bisa lebih nahan ke emosi ya. Kalau lagi kondisi
Misalnya pastilah adalah kelas-kelas. Ada, pasti ada. Ya kalau Ya kalau gitu jadinya nggak dominan dong, yang berarti cewek yang lebih dominan dong. enggak. Iya. Maksudnya gini loh. Oke, kita nahan. Cuma kan kita lihat kondisinya dia. Kalau dia udah nurun baru kita omongin, Pak. Iya. Ada saatnya kita Jangan sabar. api, Iya. jangan api. Ya. Api tahan sama api, Jadi Bakaran, Ah. bakaran ntar api. Jadi wajar kan kalau dia biasanya kan kayak cerita apa sahabat Rasulullah tuh Umar bin Khattab kan juga gitu. Jadi ada sahabat yang pengen minta pencerahan dengan Umar juga, tapi ketika datang ke rumah Umar, istrinya lagi ngomel-ngomel gitu kalau nggak salah. Jadi ada sahabat, dia punya masalah rumah tangga, Iya, kurang lebih gitu. istrinya tuh ngomel-ngomel, kerjanya tuh bawel Iya, gitu. Pengen iya. curhat lah ke Khalifah Umar. Begitu datang ke Umar juga sama lagi dibawelin sama istrinya. Dia udah nggak jadi lah keluar. Tanya kan sama Umar. Umar aja yang begitu kan. Umar yang paling ditakutin sama Umar galak kayak begitu. Umar itu didemin ya, kata Umar ya sama ya, emang begitulah sifat wanita ya, kita Iya. ini aja apa Kita namanya, dominan itu maksudnya nggak harus terlihat gitu. Kita dominannya di dalam gitu. Kita dominannya ya nahan. Itu salah satu bentuk dalam apa tadi? Ya dominan sebagai suami ya. Kalau kita udah gini saja, lu bang gimana sih? Kalau kitanya ngeladen juga ya itu kita udah kalah gitu. kalau Paling mau gitu. pakai jawaban Ustadz gini, selama bukan apa namanya hukum agama yang dilanggar, maka kita sebagai suami wajib mengalah. Nah, Bener nggak sih? Keren nggak sih? Ya, kurang lebih Keren ya, nggak? bisa. Keren nggak? Kurang lebih bisa masuk Keren nggak? gitu. Keren nggak? Kurang lebih bisa masuk. Selama yang bukan hukum-hukum yang melanggar agama ya kita wajib mengalah lah sama istri. Tapi kalau udah Ya nggak wajib sih ya. Kalau Ada kalanya ada kita mengalah. kalanya, ada kalanya. kalanya. Mengalah. Ada tapi kalau udah melanggar hukum agama, dia Ya kalau itu udah nggak ada tawaran nggak lah ada gitu. tawar menawar lah ya. Iyalah. Kan ada hadisnya kalau misalnya itu dihajar kalau nggak salah ya. Kalau ada istri yang apa namanya yang membangkang pada suami dalam hal hukum-hukum agama kan sunahnya kan dihajar maksudnya bukan dihajar tapi diberi pelajaran. Ya itu kan udah dicontohin di ininya kisahnya Nabi Ayub. Ya kan kisahnya Nabi Ayub, karena istrinya istilahnya membangkang lah istilahnya Iya, gitu iya. kan, disuruh ngambil sehelai bukan segenggam jerami, suruh dipukulin ke istrinya gitu kan. Itu udah dicontohin sama Nabi Ayub. Itu karena istrinya membangkang sampai 3 kali. Membangkang. Membangkangnya bukan bang gimana kemarin, dia istilahnya capek lah gitu kan ngurusin Ya, penyakitnya Tapi segala ini macam. bukan kita suruh untuk KDRT ya, tapi maksudnya menghajar itu bukan menghajar tapi Bukan menghajar. mau Ya, makanya Bukan. ini aja pakai Peringatan. jerami yang Jerami kan dipukul juga mau Nggak sekencang apapun juga Nggak, nggak itu. Kalau sakit sekarang ya. ya rumput kali ya. rumput kering. Jerami itu rumput kering. Ya enggak apa di sini mana ada jerami. Itu baru gue mau ngomong kan. Iya, di sini nggak ada jerami. Itu analogi aja. Oh. Ya lagi aja kira-kira Maklum. pengertian jerami apa gitu kan. Warga baru, Bantal. Iya, pukulan bantal ya. Udah gitu kan bisa. Ntar bantal di sekolah. Iya nih. Iya, ini kan Bang boleh nanya nggak? Ini kan kita bahas tentang suami nih ya. Enggak, abangnya yang mana nih? Abangnya banyak. Nanya kita semua Bang aja. Fahri, Oh. iya kan? Bang Fahri. Pati. Ya Bang Fahri. Fatih. Fatih, sorry. Ingat Aisyah, Resta. Bang Fatih nih, sebenarnya kewajiban yang paling penting untuk sebagai suami kepada istri itu apa aja sih? Selain apa? Sebagai anak baru plot twistnya keren nih. Halo tuh keren bagus. Tadi kan kita udah bahas biologis. Ah. Terus apa lagi tadi? Ya tentang tadi tips cara supaya jadi Ya. pemimpin yang baik. Nah, terus kewajibannya sebenarnya apa aja sih yang harus kita berikan? Oke, yang paling utama. Yang paling Utama. utama kita berikan ke istri. Tadi kan udah kita bahas tuh biologi sama yang satu lagi tuh. Nah, terus apa aja sih boleh disebutin? Paling- Kali aja nih pada pengen denger nih, belum pada tahu gitu. Paling penting sebenarnya kan gini. Pada dasarnya pada saat kita nikah, istri kita itu kan sebagai makmum kita. Makmumnya si suami. Nah, si suami harus bisa jadi imam. Imamnya bagaimana ya? Bagaimana caranya bisa membawa keluarganya, istri dan anaknya dan keturunannya untuk bisa menjalankan syariat sesuai dengan Islam yang udah diajarkan dalam Quran dan hadis. Seperti itu. Sebenarnya yang paling inti itu sih sebenarnya. Gitu. Ya kalau misalkan udah kita ngebahas berdasarkan Quran dan hadis, dalam Quran ada kewajibannya untuk memberikan nafkah. Gitu kan. Ada kewajibannya untuk memberikan pakaian, ada kewajibannya juga untuk membantu mengurusi anak, gitu kan. Ada kewajibannya juga untuk mendidik anak.
ada kewajibannya juga untuk mendidik istri gitu kan gitu. Jadi sebenarnya intinya seorang suami sebagai seorang suami terhadap istri itu sebagai imam dan makmum gitu. Seorang suami harus bisa jadi imam sebagai pemimpin sholat, dan sholat itu adalah analogi dalam kehidupan, itu istilahnya ada imam dan ada makmumnya gitu. Kalau jamaah Kalau jamaah Kalau sendiri karena kan memang kita diwajibkan untuk jamaah gitu. bagi laki-laki, bagi laki-laki. Ya kalau ya sebenarnya sih secara umum ataupun secara khusus ya. Oh iya. Karena kan kita sebagai keluarga kan jamaah juga dengan istri dengan anak jamaah Oh, ya. iya. kalau jamaahnya Kalau ada jamaah sendiri, Iya, kalau ada jamaah, kalau ada Tinggal jamaahnya. ke masjid, musola kan jamaah. Ntar ada yang kena lagi. Aduh, nggak jauh-jauh yang disasar nih. masalah bahas ini lah ya Oke, ini kan apa tadi misalnya nih kita sebagai suami sanggup, itu tergantung dari kesanggupan kita atau dari permintaan istri itu. Anak baru nanya mulu kayak pembantu baru. Biar rame nih podcast Iya, nih. Biar lengkap ya. Ini Kayak pembantu baru nanya mulu kan. setelah warga datang ya kan, podcastnya Berarti subscribernya tanggung nambah. semangat. Iya. Semangat nanya mulu. Oh, misalnya kalau pembantu baru gitu cari muka sama majikannya. Biar diajak lagi. Ya nih kalau kayak kewajiban misalnya bulanan deh, itu tergantung kesanggupan dari suami apa dari permintaan istri tuh. waduh kagak ada habis ya. Enggak nih makanya kan gimana nih? Gampangnya enggak. gampangnya Makanya sesuai sama. dengan Iya. kemampuan suami. Iya aja kayaknya ya. Oh, berarti sanggupan dari Sesuai kita. dengan kesanggupan suami. Kalau di ayatnya ada di surah Al-Baqarah. Jadi disebutin di situ ayatnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayatim marodoah. Pokoknya singkatnya itu ayatnya agak panjang. Pokoknya intinya adalah walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi terhadap kewajiban seorang suami adalah memberikan rizki dan memberikan pakaian kepada si istri kepada si istrinya dengan cara yang baik. Terus diterusin tuh di dalam ayat yang sama, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi tidak dikasihkan beban melebihi apa yang disanggupi terhadap si suami itu. Tapi kalau gue pribadi sih kayak gini ya, maksudnya kalau misalnya gini ya, gue balikin tanya ke lu gitu, misalnya kalau kadang-kadang kan istri kan minta sesuatu hal yang tidak menurut suami itu bukan satu hal yang penting. Wanita tuh kebanyakan seperti itu ya, maksudnya kayak misalnya pengen beli ini dong, tetangga sebelah beli masa kita nggak beli gitu kan kadang maksudnya, atau rumput Ya, tetangga ya. lebih Atau hijau. ngelihat itu dong biar yang dipakai sama ini apa namanya, Kopi dulu lah. kayak yang dipakai sama Mas Al gitu tuh gitu kan kadang-kadang pengen Andin, gitu. Andin tuh Iya yang pengen bagus. kayak beliin Louis Vuitton. Andin. Oke, ada sedikit kendala di sini. Jadi kita lanjutkan lagi. Baru serius banget Mas. Kita lanjutin lagi aja nih. Ayo, Bang Supri lanjut tuh ke Bang Patih, tadi lagi seru-serunya padahal. Ya gini sih, kalau menurut gue sih gini deh, selain tadi yang lo bilang kewajiban yang utama itu apa namanya sesuai dengan kemampuan terkait pangan dan pakaian ya, tapi juga kadang kan apa ya, istri kan juga butuh sesuatu yang lebih dari itu kan, misalnya istri minta mobil baru atau minta apa namanya Handphone baru gitu kan ya. Mobil Menurut gua sebagai bentuk kasih sayang, selama itu nggak minta papa baru sih nggak apa-apa ya, maksudnya gitu ya. Yang repot kan kalau minta papa baru ya, gitu itu yang repot. Tapi kalau selama itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada seorang istri ya, kita juga sebagai suami juga wajib berusaha untuk memenuhi itu sesuai dengan kemampuan kita kan. Misalnya nggak mungkin juga kalau misalnya penghasilan kita 2 juta terus istri minta mobil, kan satu hal yang nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau cuma handphone baru kan bisa. Atau mungkin penghasilan kita 50 juta tapi 50 juta terus istri minta handphone baru aja nggak dikasih, kan juga kelewatan gitu maksudnya. Jadi dalam artian tuh ya memang untuk melanggengkan rumah tangga ya kita juga sebagai suami punya kewajiban, beban untuk membahagiakan istri dalam. jangan jadi beban dong. Kalau beban itu kesannya
Iya, kewajiban Kewajiban. untuk memenuhi selain yang tadi lu bilang itu sih juga menurut gua. Iya, jadi sebenarnya kan di ayat tadi kalimatnya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi ada rizquhunna, ada rizki, ada kiswah. Kiswah itu sebenarnya jubah. Itu menganalogikan untuk keindahan. Jadi bukan suatu hal Paham. yang primer istilahnya. Gitu. Jadi satu hal yang istilahnya ya kayak HP, ya kayak perhiasan entah apa gitu kan. Itu masuk di situ. Itu jadi makanya bahasanya di situ rizquhunna wa kiswatuhunna. Bahkan dulu setahu gue di rumah istrinya Rasul itu minimal ada satu unta kan kayak zaman sekarang kan mobil ya, satu unta dan satu, kalau zaman sekarang mungkin pembantu ya. Jadi satu unta dan satu pembantu. Jadi memang Rasul tuh bukan hanya mencontohkan, bukan hanya sandang dan pangan saja, bahkan kebutuhan selain itu pun dipenuhi sama Rasul gitu. Jadi gitu sih. Tapi mungkin yang tadi itu memang kebutuhan yang utama ya itu yang harus yang paling utama ya. Utama tuh makanan dan pakaian, karena kan makanan yang pertama itu untuk kelangsungan hidup, pakaian adalah untuk menutup aurat si istrinya sih kalau menurut gue gitu sih. Iya, jadi itu paling jawabannya. Anak magang ada lagi nggak? Dia tanya, biasanya lu menanya kalau anak magang biar keterima besok. Ya pasti saya diundang lagi, lihat aja. Iya, lihat aja nih. Ini Bang Arif mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup. Kalau gue sih pengen gini lu nanya ke anak magang gitu, nanya apa gitu, iseng aja. Nggak, ini ada. Lu mau nanya lagi? Satu Banyak ini ternyata. biasanya hal galau yang sering terjadi. Lebih mementingkan kepentingan keluarga atau kepentingan istri terlebih dahulu. Sebetulnya sih bukan kalau Apa sih bahasanya itu apa ya? Enggak, kalau itu sih masih gampang lah. Biasanya permasalahan tuh mertua sama Ini Harus pilih ini mana? maksudnya yang pengalaman yang menjelaskan gitu. Ya enggak, memang biasanya Iya, gitu. iya. Biasanya permasalahan orang tuh itu antara mertua, orang tua sama Ibu. istri tuh. Sama istri. Istri orang tua mertua tuh itu Iya. yang mana Umum gitu, lah. yang permasalahan umum setiap rumah tangga Iya. mungkin ya kayak Ada gitu ya. ya. Kayak gitu. Kecuali nikah sama ini Saudara. Iya, sebenarnya kan balik lagi. Tetap aja tuh mertua namanya. Tapi sebenarnya balik lagi kan kayak yang sebelumnya udah pernah dibahas belum sih yang tadi Udah aja. belum ya. Jadi kan ibadahnya istri itu pada istilahnya ini bukan berarti ibadah sholat, bukan gitu kan. Istilahnya surganya istri itu ada pada suami istilahnya gitu kan. Nah, kalau suami itu ada pada ibunya gitu kan. Nah, kalau masalah tadi ada urusan duluin mana kebutuhan, duluin keluarga apa duluin pasangan gitu kan. Yang nanti kita lihat dulu ini siapa keluarganya, siapa keluarga istri, keluarga suami. Kalau misalnya keluarga suami bapak ibu, ibu ya harus diduluin. Tapi kita lihat lagi dari sisi prioritas. Kan kita bisa juga mana yang bisa jadi prioritas gitu kan. Mungkin sama-sama penting, tapi mana lihat yang lebih penting kan gitu juga. Kan gitu Tetap juga. dilihat skala prioritas. Skala prioritas itu Nggak bisa hanya dilihat juga. serta-merta misalnya ya kita sebagai suami tetap baktinya kepada ibu Kepada misalnya. ibu. Tapi kalau misalkan gini, ibunya misalkan contohnya besok kesini dong bawain apa misalnya makanan gitu kan. Terus ternyata istri butuh ditemenin karena sakit gitu kan. Nah, galau nggak tuh kayak gitu? Nah, kan kita bisa kasih pemahaman ke ibu kita, misalkan yang minta misalkan ibu, ya kasih pemahaman istri lagi sakit nggak bisa kesana, nanti aja ya tunggu sembuh, bisa begitu gitu kan. Jadi istilahnya prioritas. Kita takut-takutin aja istri kena covid. Oh, udah kamu jangan di sini gitu. Sekarang gitu ya. Itu aman udah itu. Gak berlaku buat ibu saya. Disamperin nih kasih obat ibu saya itu. Gitu. Anak Jadi baru kan skala prioritas gitu kan, sama ya pada dasarnya itu tadi istri terhadap suami terhadap ibunya. Cuma tinggal lihat lagi skala prioritasnya itu bagaimana kan gitu. Itu sih.
Biasanya Gitu. kalau udah terakhir nih closing. Nah ini Hmm. penentuan nih lu besok mau dipakai buat magang lagi apa enggak? Ya. Closingnya kesimpulannya apa? Kalau lu bener kesimpulannya besok dipakai lagi magang, baru magang lagi besok ya. Kalau urusan kesimpulan saya serahkan ke Bang Arif. Saya MC baru. Soalnya yang tadi menyimak itu Bang Arif ya, kayaknya konsen banget dia tuh. Kalau coba nanti perhatikan aja muka-muka Bang Arif deh. Pasti dia paling serius. Besok berarti magang lagi itu bagus. Terima lu jadi anak magang. Bang Arif silakan kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulan episode kali ini adalah apa ya? Ya, apa ya? Oke, jadi kesimpulannya kita sebagai suami yang pertama itu pasti nikah dulu ya. Kalau mau jadi suami tuh nikah dulu. Iya bener. Iya benar. Enggak. Tapi nggak perlu diomongin juga. Semua juga. Karena kalau nikah Juli nggak suami ya. Nggak suami. Ini podcast kalau penontonnya dikit, tolong undang Deddy Corbuzier. Emang kenapa? Emang kenapa? Naik terus, bos. Oh gitu ya. Ya jadi kesimpulannya. Tapi kan Deddy Corbuzier ini cerai juga, masa belajar sama orang yang udah cerai? Kan dia mau nikah lagi. Oh iya. Oh, gitu. ya. Nah, itu yang kita Kita ambil. belajar dari pengalaman. Iya. Oh, Diterusin. ini pakai ini peribahasa belajarlah dari apa namanya? Pengalaman adalah guru terbaik. Nggak usah jadi komputer aja. Jadi kalau ini kan ada istilah kan belajarlah dari kegagalan, belajarlah dari orang yang gagal gitu. Kesimpulannya. Ujian Ya, banget nih bagian magang. Ya, kesimpulannya ya intinya kita sebagai suami harus bisa memberi nafkah ya ke istri. Istri dan anak. Nggak usah diomongin ya, Bang. Iya masa lu. Dan yang penting jangan takut kalau kalian kayak saya bukan PNS Iya benar. bisa ngasih tadi apa bahasanya semampunya Iya, gitu. semuanya. Nanti kalau istri minta makeup bilang aja kita belum mampu gitu. Ya. Kalau sekarang bukan makeup quote. Ya. Jadi jangan pernah takut intinya. Iya. Gua tahu dapat quote dari lu. Jangan pernah takut punya suami yang bukan PNS. Nah. Ya intinya istri bahagia, suami yang menentukan. Wih, gila. Aku mau deh satu. Udah ada dua quotes tuh. Oke, Dua quotes. kita sudahi dulu podcast hari ini. Kalau ada yang mau nanya juga nggak apa-apa, komen aja di YouTube. Iya, biar silakan. rame nih, ya kan? Kalau kurang jelas bisa DM DM ke IG-nya Fatih apa? IG-nya Fatih. Bang Fatih punya IG. Instagram, IG itu Iya, Instagram. iya. Dia tahu dia. Dia tahu. Mentang-mentang besar cupu kali nggak punya Instagram. Enggak, kali aja kayak gitu. Iya. Iya, boleh Bang Fatih apa IG-nya? IG-nya Muhammad Ashabul Fathi FATHI. Oke, karena panjang nanti ada Nah, di ya edit. ntar ditulis ya. Ada di Ditulis ya, bawah. ntar ditulis ya. Nanti Ketik tugas editor. Tulis editor. Tugas editor kita jangan cuma ketawa-ketawa doang dia sambil ngedit ini ya. Terus yang ditanya Instagramnya Fatih doang. Ya pokoknya ya karena dia yang paling dominan. Promosi juga dong. Oke. Buat yang jomblo Instagramnya Arif apa Oh. nih? Buat yang siap ta'aruf baru lulus pesantren ya. Boleh juga DM. Kemana? Rip, Oh, Rip. jangan ke gue, video depan gue. Arif Hidayat 507. Oke, Bang Supri kayaknya kalau boleh promo nggak apa-apa. Kali aja ada yang mau ditanyakan, kali aja ada rekan kerja. Jangan lupa follow ini sembako.com. Iya, Beli sembako dari rumah. Gratis ongkir dan bisa bayar COD. Nah, tuh kan ada juga. Kalau Ini saya sembako.com ya, ingat ya. ini sembako.com. Ya kali aja mau support kita terus ya. Nggak apa-apa endorse buat MC dadakan. Masih magang loh. MC magang. Kalau magang biasanya lu yang bayar ke kita, bukan lu yang gua bayar ke lu. Saya bayaran cuma gorengan di sini. Ya oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya di ngobrak. Minta maaf dulu. Oh iya, minta maaf. Iya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon maaf kalau kita ada omongan yang salah, pasti salah terus karena kita hanya manusia. Ya.
Sampai bertemu. Kebenaran datangnya dari Kebenaran datangnya punya Bunda Dorce. bukan dari Allah. Sepeda podcast gue besok begini. Kebenaran hanyalah milik Allah. Kita hanyalah tempat salah pemain Liverpool. Ya oke, sampai jumpa di ngobrak. Ngobrolin agama. Bukan Itu. itu. Gue magang suka-suka gue Iya. ikutin ya. Wassalamualaikum bukan Wassalamualaikum. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.